Mas, aku nggak mau lakuin kayak gini lagi, ujar Dina sembari menangis. Udahlah, mendingan kamu jagain lilin ini supaya nggak mati, ujar Darman setengah membentak. Dina yang berlinang air mata mulai menyalakan lilin. Dalam sekejap, suaminya yang duduk di lantai dengan diselimuti jubah kemudian berubah menjadi seekor babi yang sangat besar yang berwarna hitam. Sudah 7 kali Arman dan Dina melakukan persugihan babi ngepet, dan ini adalah upaya mereka yang ke-8. Adapun percobaan pertama mereka lakukan karena desakan ekonomi. Awalnya, baik Arman maupun Dina tidak memiliki pikiran sama sekali untuk melakukan persugihan babi ngepet. Dina sudah terbiasa mengurusi pekerjaan rumah dan Arman bekerja di sebuah pabrik yang berada di kota mereka tinggal. Semua berubah ketika goncangan ekonomi tempat Arman bekerja yang dampaknya adalah gelombang PHK besar-besaran. Arman yang saat itu sudah memiliki jabatan yang bagus harus tersapu bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa menjadikan ini membuat Arman harus lontang-lantung mencari pekerjaan lain. Ia sudah mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan berbeda, tapi tidak ada satupun yang membalas. Pria yang itu berasumsi bahwa penolakan yang terjadi dalam upaya mencari pekerjaan diakibatkan oleh usianya yang hampir menginjak 45 tahun. Uang pesangon pun tidak mereka manfaatkan dengan baik. Baik Arman maupun Dina merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengolah bisnis, sehingga mereka memiliki untuk menyimpannya, berharap ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka pekerjakan. Nasib berkata lain, uang pesangon mereka yang semakin menipis tidak diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Arman dan Dina malah menggunakan untuk membeli barang-barang elektronik ataupun perabotan rumah tangga. Arman sebenarnya sempat mencicil sepeda motor ia gunakan untuk bekerja sebagai ojek, tapi penghasilannya tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga motor tersebut harus ditarik lagi karena putusnya uang cicilan. Sebagai kepala keluarga, Arman bingung melihat keadaan perekonomiannya yang kian memburuk. Semua itu diperparah dengan anak semata wayangnya, Hilman, sebentar lagi duduk di bangku SMP yang dimana memerlukan biaya. Himpitan ekonomilah yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan persugihan babi ngepet. Berkat bantuan seorang dukun yang dikenalkan oleh teman lamanya Arman, Arman dan Dina berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan ekonomi mereka. Saat itu, di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang suami adalah pensiunan tentara dan sang istri seorang wirausaha yang menjual busana muslim. Arman dan Dina menjadikan mereka sasaran pertama karena asumsi bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat tinggal mereka. Ternyata benar saja, upaya pertama mereka tidak sulit yang mereka pikir. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka bisa mendapatkan hampir 10 juta dari rumah pasangan tua tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Arman dan Dina sepakat untuk menggunakan uang haram tersebut untuk membuka warung sembako, sisanya untuk ditabung. Semenjak persugihan pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Hilman dapat bersekolah dengan tenang dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Arman berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebelumnya, mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi
Kenyataan Arman semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut dengan alasan menjadi babi tidak sesulit bekerja di pabrik atau merintis bisnis. Dina sudah mencoba menghentikan Arman, mulai dari menasihati hingga memohon-mohon. Hanya saja upaya yang sudah ia lakukan berkali-kali tersebut dibalas oleh pukulan atau tendangan berkali-kali. Tak jarang Dina menjaga tamaran lilin dengan keadaan berlinang air mata. Seperti malam ini, ia sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Herman terhadapnya, meski ia sungguh menyayangi keluarga kecilnya itu. Singkat cerita, Arman tiba di rumah sasarannya. Rumah itu rumah Ibu Jamilah. Ia mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya. Tanpa seorang anak, hanya seorang asisten rumah tangga yang setia. Arman mulai menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah Ibu Jamilah yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah, sasaran uang pemilik rumah otomatis sudah berpindah ke hadapan Dina. Di hadapan Dina, uang pecahan 100.000 berserakan, tapi tidak, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia memikirkan keselamatan Arman dan perasaan anak semata wayangnya, Hilman, jika tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil persugihan. Saat sedang asik menggesek-gesek di pagar, ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Arman. Dalam wujud babi, ia terperanjat karena cahaya tersebut tidak beranjak, pertanda bahwa seorang yang menggunakannya memperhatikannya. "Babi, babi, ada babi!" teriak seorang pria di atas sepeda motornya. Namun Arman tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar Arman sambil berteriak untuk memberitahu bahwa ada babi ngepet. "Babi, babi ngepet, ada babi ngepet!" Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar sebuah desa yang setiap malamnya diselimuti keheningan. Warga pun kaget atas peringatan itu dan spontan mengambil benda yang ada di sekitar untuk menghajar Arman yang lagi kocar-kacir. Kesempatan Arman untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin banyak dan beberapa membawa tali dan senjata tajam. Arman tak tahu harus lari kemana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya tidak ada orang. Meski begitu, upayanya tidak menghindar dari amukan warga desa. Harus gagal karena tembakan dari senapang angin. 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang. Namun dalam wujud babi, Arman diikat dengan keadaan babak belur, lalu diarak menuju kantor kepala desa. Apa yang Arman lihat sekarang ini mungkin adalah waktu-waktunya terakhirnya, termasuk waktu terakhir baginya untuk melihat istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan pergi membawa 2 tas dan 3 bungkusan besar tanpa ia bisa memanggilnya. Dan kini Arman tewas di tangan warga.